tinggal di Medan, Kota Belawan, Jalan Taman Makam Pahlawan, Belawan 1. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, baik. Nanti di sini Abang manggil kamu itu Ridho. Gak apa-apa Ridho. Oke, baik, di sini Abang akan memperkenalkan diri Abang juga. Dan juga Abang ada memaparkan beberapa kestrukturan dari bimbingan konseling. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya. Nama Abang Fikri Permana. Abang jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Abang di sini stambul 23. Nah, tinggal Abang juga di Kabupaten Semarang, lebih tepatnya di Kecamatan Dalamasiul dan Desa Mati. Nah, kita sudah sama-sama mengenal. Dan di sini juga Abang akan mengenalkan kestrukturan dari bimbingan konseling ini. Nah, Ridho harus pahami juga ada namanya bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu adalah proses penyelesaian masalah dari seorang klien. Nah, tujuannya konselor seperti Abang ini untuk membantu mengatasi masalah dari klien. Nah, ada beberapa asas yang sering digunakan ketika bimbingan konseling. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, yang kedua itu asas keterbukaan, dan yang ketiga itu asas kesukarela. Ketiga ini sering dipakai ketika kami melakukan bimbingan konseling atau membantu masalah klien seperti ini. Nah, Ridho di sini harus tahu dulu asas kerahasiaan itu apa. Asas kerahasiaan itu segala informasi, segala masalah, segala sesuatu yang Ridho berikan kepada Abang itu akan Abang jaga setutup-tutupnya tanpa ada Abang kasih tahu ke publik ataupun teman terdekat Abang. Nah, keterbukaan ini Ridho harus terbuka. Segala sesuatu yang ingin Ridho sampaikan tanpa ada menutup sedikit pun. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan berarti Ridho rela untuk diatasi masalah-masalah di dalam hidupnya. Apakah Ridho setuju dan sudah yakin kepada Abang yang setelah Abang sampaikan tadi? Dari pengertian yang Abang jelaskan tadi, saya sangat setuju untuk mengikuti prosedur yang Abang berikan tadi. Apakah sudah yakin untuk membagikan informasi ke Abang? Ya, saya sangat yakin untuk memberikan informasi ke Abang untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan dan membantu menyelesaikan masalah yang ada pada diri saya. Oke, baik. Di sini sudah setuju Ridho dan juga sudah yakin untuk memberikan informasi atau memberikan kendala dalam diri Ridho. Baik, di sini kita kira-kira apa yang ingin kita bahas? Saya ingin menyampaikan kepada Abang tentang masalah di diri saya ini, tentang manajemen waktu, Bang. Karena saya merasa diri saya ini sulit untuk mengatur waktu,
memanajemen waktu tadi, karena saya juga setelah pembelajaran kuliah itu di luar kampus saya juga memiliki kegiatan yang lain selain berkuliah. Saya memiliki pekerjaan juga untuk membantu biaya kuliah saya. Jadi saya sulit untuk mengatur waktu mengerjakan tugas kuliah saya, Bang. Oke, sebelum kita lanjut, Abang memberikan informasi juga lagi mengenai tentang kontrak bimbingan konseling kita. Yang pertama tadi pengertiannya, konseling itu membantu klien untuk mengatasi masalah. Tujuan konselor ikut serta membantu mengatasi dalam masalah klien. Nah, ada juga asas yang ketiga tadi sesuai kode etik dari bimbingan konseling. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Segala informasi yang Ridho sampaikan ke Abang itu akan Abang jaga sebaik-baik mungkin. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Ridho harus terbuka mengenai masalah Ridho yang Ridho telah jalani. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, hari ini Ridho bersukarela datang kemari untuk mengatasi masalah itu. Apakah Ridho sudah yakin dan setuju? Ya, dari awal kita setelah kenalan, saya sudah mendengar penjelasan dari Abang tentang asas-asas untuk bimbingan konseling. Saya rasa bahwasanya saya itu sangat setuju untuk melakukan bimbingan konseling ke Abang. Oke, baik. Jika setuju dan percaya, adakah yang mau disampaikan lagi? Ya, seperti yang saya jelaskan pertama tadi, Bang, tentang manajemen waktu perkuliahan dan di luar kuliah saya untuk mengerjakan tugas. Saya itu sangat sulit untuk memanajemen atau mengatur waktu saya setelah kuliah untuk mengerjakan tugas kuliah saya, Bang. Soalnya ketika saya sudah di luar jam perkuliahan saya, itu saya melakukan pekerjaan untuk membantu pembayaran uang kuliah saya, Bang. Jadi saya sedikit sulit mengatur waktu saya untuk mengerjakan tugas tadi, Bang. Saya ingin meminta bimbingan Abang atau meminta solusi Abang, gimana caranya agar saya bisa mudah mengatur waktu saya untuk melakukan tugas kuliah dan tidak menghambat waktu pekerjaan saya juga, Bang. Di sini untuk proses pertemuan pertama bimbingan konseling, Abang sendiri mengumpulkan informasi dan bagaimana terkendala Ridho di dalam kehidupan. Nah, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Karena saya tadi ini, Bang, karena saya tadi kan bekerja untuk melakukan pembayaran uang kuliah saya. Itu dikarenakan orang tua saya yang kurang mampu. Jadi saya juga berniat untuk kuliah, untuk menempuh pendidikan yang paling tinggi. Saya melakukan kuliah sambil bekerja, Bang. Jadi saya ingin, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya ingin meminta bantuan dari Abang atau dari Abang sebagai konselor untuk membantu saya gimana caranya supaya saya bisa
memanajemen atau mengatur waktu saya di dalam jam perkuliahan dan di luar jam perkuliahan. Memberitahu seperti yang saya beritahu kepada Bang, saya ingin meminta solusi tentang manajemen waktu saya tadi, Bang. Mulai dari kapan manajemen waktu itu? Saya sulitnya manajemen waktu atau mengatur waktu saya itu ketika saya melakukan perkuliahan sambil kerja. Saya melakukan kuliah sambil kerja. Di situ saya lumayan sulit untuk manajemen atau mengatur waktu saya, Bang. Berarti dia lebih bingung ya. Sudah dicoba untuk membagi waktunya. Ya, sebelum saya datang ke Abang, saya juga udah pernah mempelajari tentang manajemen waktu, dan saya juga pernah mencoba beberapa kali tentang memanajemen waktu diri saya. Tapi setelah percobaan saya itu, saya merasa kecewa sama diri saya bahwasanya cara memanajemen waktu saya itu kayaknya masih belum efektif, Bang. Soalnya masih ada juga yang terlantar antara waktu perkuliahan saya dan jam kerja saya, Bang. Karena masih ada yang terlantar dari situ. Contohnya ketika saya bekerja itu kadang saya tidak mengerjakan tugas karena saya fokus ke kerja untuk mencari untuk pembayaran uang kuliah saya. Ketika saya bekerja tadi kan saya tidak melakukan tugas. Ketika saya melakukan tugas, saya itu kadang saya lupa tidak masuk untuk bekerja. Karena kan kalau saya tidak bekerja, otomatis gaji saya dipotong. Jadi saya sedikit sulit untuk mengumpulkan uang untuk melakukan pembayaran uang kuliah saya, Bang. Terlantarnya itu bagaimana? Seperti apa? Yang seperti yang saya jelaskan tadi, Bang. Ketika saya kuliah, terus diberikan tugas sama dosen, tugas kelompok. Di situ kan saya kerja kelompok pasti sama teman-teman. Terus teman-teman saya karena kita kerjanya kelompok, jadi harus ada persetujuan sama-sama sama teman satu kelompok. Kapan waktunya ini? Ya ketika di situ saya kan ikut mengerjakan juga, namanya kan juga tugas kelompok. Jadi pas saya melakukan tugas kelompok itu saya terlewat, saya lupa bahwasanya saya itu ada pekerjaan. Jadi saya tidak masuk bekerja, terus itulah gaji saya. Kan kalau saya tidak masuk bekerja, gaji saya otomatis dipotong. Jadi penghasilan saya berkurang untuk menabung saya untuk melakukan pembayaran tadi, Bang, untuk kuliah saya, Bang. Bagaimana dulu memanage waktunya dengan benar? Selama ini saya manajemen waktu saya itu kan saya kuliahnya di jam 7.00 pagi, 7 pas. Terus selesainya itu di jam 9:25. Setelah saya melakukan perkuliahan, biasanya saya itu pulang ke rumah untuk istirahat. Terus setelah istirahat masuk waktu kerja saya pergi bekerja sampai dengan larut malam. Terus setelah saya pulang bekerja, saya istirahat di rumah seperti biasanya orang-orang lakukan
istirahat malam, tidur, lanjut paginya saya kuliah bang. Saya mengatur waktunya itu seperti itu bang. Tapi setelah saya mengatur waktu seperti itu, ternyata itu tidak efektif bang. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya di salah satu pekerjaan saya itu ada yang terlantar. Seperti contohnya yang terlantar itu kalau nggak tugas kuliah dan pekerjaan saya itu harus ada korbannya satu. Jadi saya ingin saya bisa memanajemen waktu untuk mendapatkan keduanya. Saya bisa bekerja dan saya bisa melakukan tugas kuliah, kewajiban kuliah saya itu. Berarti kamu Ridho gagal dalam membagi waktu. Nah, menurut saya sangat gagal bang, karena dalam pembagian waktu saya yang menurut saya udah bagus pembagian waktu saya itu pun juga ada yang terlewat kewajiban saya, seperti contohnya tadi pekerjaan saya ataupun tugas kuliah yang diberikan dosen kepada saya. Selama ini membagi waktunya itu harus dapat dua-dua. Menurut saya seharusnya itu pembagian waktu saya, menurut saya itu bang, itu harusnya dapat dua-dua. Saya dapat melakukan tugas kuliah saya dan saya bisa melakukan kewajiban saya untuk bekerja bang. Tapi selama ini saya merasa bahwasanya cara memanajemen waktu saya itu salah, karena setiap waktu itu selalu ada yang terkorban. Contohnya tadi tugas kuliah saya yang gak selesai, atau pekerjaan saya yang tidak saya laksanakan. Setelah tidak mendapatkan keduanya tapi mendapatkan satu, misalnya contoh kayak kuliahnya, tapi tidak mendapatkan dua-duanya. Itu kan tadi mengatakan bahwasanya ingin memiliki keduanya, tapi ada yang enggak. Apa perasaan Ridho ketika Ridho tidak mendapatkan keduanya? Kalau abang tanya perasaan saya itu, saya sangat kecewa sama diri saya karena saya tidak mampu untuk mengatur atau manajemen waktu saya sendiri. Karena kan nggak mungkin orang yang mengatur waktu kita, pasti yang mengatur waktu kita itu diri kita sendiri. Jadi saya sangat kecewa sama diri saya sendiri. Jadi tujuan saya datang ke abang ingin meminta solusi dan saran gimana caranya agar saya bisa memanajemen waktu saya dengan baik dan efektif bang. Sebelum Ridho kembali untuk di sesi konseling ini, apakah Ridho pernah belajar tentang manajemen waktu? Saya pernah belajar memanajemen waktu itu tidak langsung sama orang lah, tapi saya belajar memanajemen waktu saya itu saya melalui sosial media. Kan zaman sekarang itu udah canggih, kita bisa belajar tanpa harus tatap muka atau ada guru langsung. Bisa dari YouTube atau TikTok atau sebagaimana yang lain-lainnya lah di media sosial itu. Jadi selama ini saya belajar manajemen waktu saya itu dari situ bang, dari media sosial itu bang. Pernah tidak bertanya ke orang tua bagaimana caranya manajemen waktu yang baik? Selama ini sih saya cuma belajar di media sosial aja bang, belum pernah mencoba
kan saya sebelumnya belajar di media sosial, jadi saya ingin, makanya ini tujuan saya datang ke abang untuk belajar langsung gimana caranya memanajemen waktu, di cara memanajemen waktu saya untuk mengatur waktu dalam kehidupan abang, mengatur waktu dalam kehidupan saya. Apakah ada lagi yang ceritakan? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin udah semua yang saya sampaikan tadi udah jelas dari abang dan tidak ada juga yang saya tutup-tutupi. Oke, baik. Di sini perlu Ridho pahami lagi tentang bimbingan konseling itu adalah suatu proses untuk mengatasi atau membantu kalian. Nah, tujuan konselor itu untuk mengatasi keikutsertaan dalam membantu kalian untuk mengatasi masalahnya. Nah, di sini ada sesuai kode etik bimbingan konseling, yaitu ada 3 asas kerahasiaan dan asas keterbukaan dan kesukarelaan. Asas kerahasiaan itu seperti segala sesuatu informasi yang Ridho sampaikan ke abang bakal abang jaga setutup mungkin tanpa orang lain tahu. Nah, keterbukaan itu Ridho sudah menyampaikan segala sesuatu itu dengan terbuka tanpa ada ditutupi sedikit pun. Nah, asas kesukarelaan itu Ridho sudah rela datang kemari ingin mengatasi masalah yang telah terjadi ke Ridho. Abang harap Ridho apakah setuju dan percaya kepada abang untuk menjaga dari apa yang Ridho sampaikan. Saya sangat setuju kepada abang dan saya sangat percaya juga kepada abang untuk pasti abang tidak bakalan menceritakan masalah saya kepada orang lain. Oke, baik. Sesi konseling kita pada hari ini sudah selesai dan Ridho juga tidak ada yang ingin disampaikan lagi. Untuk pertemuan selanjutnya apakah Ridho bisa? Nah, saya insya Allah saya usahakan sebaiknya. Oke. Di sesi pertemuan selanjutnya itu akan abang identifikasi masalah dari Ridho, apa yang sudah menjadi akar permasalahan dari permasalahan Ridho hari ini. Oke. Sesi kita sudah cukup, kita selesaikan. Terima kasih juga kepada Ridho yang sudah percaya kepada abang dan sudah percaya kepada abang untuk membantu masalah Ridho hari ini tentang manajemen waktu. Oke, kita tutup. Boleh Ridho kalau misalnya ada kesibukan lain ataupun ada hal lain yang ingin jumpai,